Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang kanker kolon yang disusun oleh saya Aritrianingsih dan kedua teman saya Olivia Renanda dan Putri Aprianinda. Kanker kolon adalah suatu bentuk keganasan dari massa abnormal atau neoplasma yang muncul dari jaringan epitelial dari kolon. Kanker kolon atau usus besar adalah tumbuhnya sel kanker yang ganas di dalam permukaan usus besar atau rektum. Kanker kolon adalah pertumbuhan sel yang bersifat ganas yang tumbuh pada kolon dan menginvasi jaringan sekitarnya. Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kanker kolon adalah suatu pertumbuhan tumor yang bersifat ganas dan merusak sel DNA dan jaringan sehat di sekitar kolon. Penyebab dari kanker ini belum diketahui dengan pasti, namun ada hubungannya dengan faktor makanan yang mengandung lemak hewan tinggi, kadar serat yang rendah, serta adanya interaksi antara bakteri di dalam kolon dengan asam ampadu dan makanan. Beberapa faktor risiko tinggi terkena kanker ini yaitu yang pertama, umur lebih dari 40 tahun dan memiliki riwayat gangguan pencernaan. Kedua, ada salah satu keluarga yang menderita karsinoma kolon atau masuk ke dalam faktor genetik. Ketiga, kolitis ulseratif. Dan yang terakhir yaitu kelebihan berat badan. Patofisiologi dari kanker ini yang pertama, anatomi fisiologi kolon. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini yaitu untuk menyerap air dari feses. Pada mamalia, kolon terdiri dari kolon menanjak, kolon melintang, dan kolon menurun serta sigmoid dan rektum. Bagian kolon dari usus buntu hingga pertengahan kolon melintang sering disebut dengan kolon kanan, sedangkan bagian sisanya sering disebut kolon kiri. Kedua yaitu perubahan patologi. Karsinoma kolon sebagian besar menghasilkan adenomatous polyp. Biasanya tumor ini tumbuh tidak terdeteksi sampai gejala-gejala muncul secara perlahan dan tampak membahayakan. Penyakit ini menyebar dalam beberapa metode. Tumor ini mungkin menyebar dalam tempat tertentu pada lapisan di dalam perut, mencapai serosa dan mesenteric fat. Kemudian tumor ini mulai mendekat pada organ yang ada di sekitarnya. Berikut adalah pathway dari kanker kolon. Manifestasi klinis atau tanda gejala sangat ditentukan oleh lokasi kanker, tahap penyakit, dan fungsi segmen usus tempat kanker berlokasi. Adanya perubahan dalam defekasi, darah pada feses, konstipasi, perubahan dalam penampilan feses, tenesmus, anemia, dan perdarahan rektal merupakan keluhan yang umum terjadi. Adapun tanda gejala lain diantaranya diare atau sembelit, mual muntah, kehilangan berat badan tanpa alasan yang diketahui, sering mengalami sakit perut, dan merasa lelah sepanjang hari. Pemeriksaan penunjang diantaranya pertama endoskopi, kedua radiologis atau pemeriksaan ini dapat dilakukan antara lain adalah foto dada dan foto kolon atau barium enema. Ketiga, komputer tomografi atau CT untuk membantu memperjelas adanya massa dan luas penyakit. Keempat, histopatologi. Biopsi digunakan untuk menegakkan diagnosa, sedangkan gambar histopatologis karsinoma kolon adalah adenokarsinoma dan perlu ditentukan diferensiasi sel.
Kelima, laboratorium. Pemeriksaan Hb penting untuk memeriksa kemungkinan pasien mengalami perdarahan. Nilai hemoglobin dan hematokrit biasanya turun dengan indikasi anemia. Hasil tes gualak positif atau untuk occult blood dan feses memperkuat perdarahan pada GI tract. Keenam, ultrasonografi atau USG sulit dilakukan untuk memeriksa kanker kolon, tetapi digunakan untuk melihat ada tidaknya metastasis kanker ke kelenjar getah bening di abdomen dan hati. Penata laksanaan untuk penyakit ini yaitu pembedahan, operasi untuk penanganan yang paling efektif dan cepat untuk tumor yang diketahui lebih awal dan masih belum metastasis. Kedua, penyinaran radioterapi memakai sinar gelombang partikel berenergi tinggi, misalnya sinar X, sinar gamma, dan difokuskan untuk merusak daerah yang ditumbuhi tumor. Ketiga, kemoterapi menggunakan obat anti kanker yang kuat dan dapat masuk ke dalam sirkulasi darah sehingga sangat bagus untuk kanker yang telah menyebar. Obat ini kira-kira ada 50 jenis, biasanya diinjeksi atau dimakan. Pada umumnya lebih dari satu macam obat digabungkan untuk memberikan efek yang lebih bagus. Selanjutnya terakhir, kolostomi merupakan tindakan pembuatan lubang yang dibentuk dari pengeluaran sebagian bentuk kolon. Tujuannya untuk tindakan dekompresi usus pada kasus sumbatan. Klasifikasi selanjutnya yaitu stadium klinis dari kanker kolon sendiri. Menurut National Cancer Institute, stadium yang pertama yaitu stadium 0 atau karsinoma in situ. Tahap awal dari kanker kolon sendiri, yaitu kanker hanya pada lapisan terdalam dari kolon atau rektum. Stadium yang pertama, sel kanker telah tumbuh pada dinding di dalam kolon atau rektum, namun belum menembus keluar dinding. Stadium kedua, sel kanker telah menyebar ke dalam lapisan otot dari kolon atau rektum, namun sel kanker di sekitarnya belum menyebar ke kelenjar getah bening. Stadium ketiga, kanker telah menyebar ke satu atau lebih kelenjar getah bening di daerah tersebut namun tidak ke bagian tubuh yang lain. Dan stadium yang paling ganas yaitu stadium 4. Kanker telah menyebar di bagian lain dari tubuh seperti hati, paru-paru, atau tulang. Disebut stadium yang paling ganas karena kanker ini adalah kanker yang menyebar pada bagian yang lainnya dan menyebabkan komplikasi. Terjadi sehubungan dengan bertambahnya pertumbuhan pada lokasi tumor untuk melalui penyebaran metastase yang termasuk perforasi usus besar yang disebabkan peritonitis. Pembentukan abses biasanya tumor menyerang pembuluh darah dan sekitarnya yang menyebabkan pendarahan. Pencegahannya sendiri yaitu yang pertama, rutin berolahraga secara teratur, meningkatkan asupan serta dari sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, menjaga berat badan agar tetap ideal, berhenti merokok dan mengurangi atau menghindari konsumsi minuman keras atau alkohol. Baik, kami sudah selesai melakukan presentasi. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita bisa terhindar dari berbagai jenis kanker lainnya dengan cara menjaga dan rutin berolahraga secara teratur serta menjaga pola makan kita agar tidak mudah terkena penyakit. Thank you for your attention and stay healthy. Goodbye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.